Presiden Republik Indonesia mengusulkan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan. DPR RI meminta kenaikan ini dapat meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Anggota Badan Anggaran DPR RI Dev Akbar Syahfikarno menilai usulan Presiden dalam pidato penyampaian RAPBN telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi dan kemampuan anggaran negara atau APBN. Untuk itu, ASN diminta menyikapi kenaikan dengan terus memberikan kinerja yang lebih baik serta menyesuaikan diri dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Maka itu kita yakin angka itu sudah dihitung baik-baik dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, maka itu kan harus disesuaikan dengan digitalisasi. Nah, sekarang ini kan sudah masuk era digitalisasi sehingga kinerja ASN itu semakin ditopang dengan kemampuan mereka di sektor digital. Nah, kita kan juga apalagi sekarang kita mengembangkan artificial intelligence. Lebih lanjut, Sihar Sitorus menilai kinerja ASN cukup baik, terutama selama COVID-19 melanda di beberapa tahun terakhir. Dengan kenaikan gaji ini, Sihar berharap ASN dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerjanya, serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Ketika ini naik, yang kita harapkan adalah kinerja yang semakin efisien, semakin efektif. Tentunya ujung-ujungnya adalah bahwa masyarakat akan merasa pelayanan dari pemerintah itu semakin bagus, dari seluruh pihak kepada masyarakat juga dari penegak hukum dan segala lainnya. Artinya sesudah dilihat dengan inflasi 3,33% itu kan sebetulnya gaji pokok sudah erosi ya, dan mereka PNS selama ini mendapatkannya adalah dari sisi tunjangan kinerja. Jadi dalam soal itu sebetulnya ini untuk adjustment terhadap apa yang selama ini sudah cukup tertahan. Pemerintah akan memasukkan komponen dana untuk THR dan gaji ke-13 PNS dalam dana alokasi umum ke daerah yang ditetapkan sebesar Rp414,9 triliun. Gaji hakim naik hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang mengumumkan kenaikan gaji hakim untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga integritas hakim. Tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat. Gaya hidup mewah. Dengan peningkatan gaji hakim, tentunya pimpinan Mahkamah Agung menggarisbawahi dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah, ya, kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng institusi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, gaji hakim paling rendah atau golongan 3 dengan masa kerja 1 tahun berkisar Rp2.785.000 hingga Rp3.154.000. Sementara hakim golongan 3 dengan masa kerja 5 hingga 6 tahun sebesar Rp3.057.000 hingga Rp3.461.000. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim terjadi di tengah sorotan publik terhadap kasus suap yang menjerat sejumlah hakim. Antara lain kasus penanganan perkara ekspor CPO yang menjerat 4 hakim. Kasus korupsi juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Fikar. Saat penggeledahan, penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang dalam mata uang asing senilai Rp915 miliar dan 51 kg emas di rumahnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Data KPK mencatat dari tahun 2010 hingga 2025 ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi dan ditangani lembaga itu. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, menilai kenaikan gaji hakim tidak bisa secara efektif mengurangi perilaku korupsi. Kalau di total take home pay per bulan bisa belasan juta untuk hakim dengan posisi terendah. Untuk hakim agung take home pay-nya adalah ratusan juta. Sekali lagi saya apresiasi. Namun demikian ini bukan merupakan
obat penawar untuk segala bentuk permasalahan korupsi di Indonesia. Ini tidak akan serta-merta otomatis menghilangkan korupsi. Yang akan direduksi adalah corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Tapi sekali lagi lewat pernyataan Presiden, dirinya butuh hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden bilang orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap pada hakim yang adil. Kemudian seberapa besar kenaikan gaji hingga maksimal 280% ini bisa mempengaruhi kinerja hakim. Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber saudara yang hadir di studio. Ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Bang Bremana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat Kang Ujang. Kemudian ada juga yang hadir dari sambungan daring, saudara, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman dan juga Hakim Konstitusi 2014-2022 Prof. Aswanto. Selamat pagi Mas Zainur, Pak Aswanto. Selamat pagi. Baik. Pagi, Mas. Kita ke Kang Ujang terlebih dahulu nih, Kang. Ini kan gaji hakim naik ini ya. Ini sebenarnya pertimbangannya tuh apa sih? Ini kan oke, kata Pak Presiden ini buat meminimalisasi supaya tidak ada korupsi gitu ya dari lingkungan hakim. Kemudian pertimbangan lainnya itu apa sih? Apakah utamanya itu? Karena kan kita lagi dihadapkan sama banyak hakim juga yang berkasus gitu ya belakangan ini, dari mulai CPO, kemudian juga Ronald Tanur. Ini apa pertimbangan utamanya sebenarnya? Harapannya ada 3 hal yang diinginkan oleh pemerintah ya. Yang pertama itu kalau boleh kami jelaskan kepada publik, Bang Brema ya. Pertama, integritas hakim semakin kokoh. Jadi dengan kenaikan gaji itu paling tidak mempertebal keimanan gitu hakim bahwa negara, bahwa Bapak Presiden, bahwa pemerintah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan dari para hakim itu, ingin gajinya naik gitu, dan sudah sebelumnya kan dinaikkan dan Bapak Presiden ingin menaikkan kembali gitu. Dan ini jumlahnya kan luar biasa ya, yang baru gitu, yang muda itu 280%. Artinya ada kepedulian dalam konteks menjaga integritas yang kokoh bagi para hakim. Dan yang kedua adalah ini soal jangan sampai mereka juga para hakim ya yang wakil Tuhan di bumi gitu tergoda. Artinya bagaimana hakim ketika gajinya sudah naik paling tidak bisa menahan godaan itu. Godaan tekanan, dugaan suap, ini kan luar biasa terjadi di negara kita gitu. Oleh karena itu kita antisipasi dengan kenaikan gaji. Kepedulian Bapak Presiden ini sangat nyata dan sangat clear. Kenapa? Karena kita tahu dan sama-sama tahu dalam konteks peradilan kita kan tadi masih banyak yang minus, masih banyak yang bolong, masih banyak yang busuk. Oleh karena itu perlu kita tata dengan baik. Nah, yang ketiga, Bang, yaitu tentang putusan hakim benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan, apalagi tekanan politik. Ini menjadi penting kalau gerbang terakhir ya keadilan itu dipegang oleh hakim, hakimnya memutus dengan keadilan, ini kan menjadi sesuatu yang positif bagi sistem hukum ke depan. Oleh karena itu pondasi menaikkan gaji hakim itu menjadi penting sebagai bagian daripada untuk membangun sistem hukum yang lebih komprehensif. Nah, kita tahu bahwa yang paling penting bagi kita adalah bagaimana memperbaiki yudikatif ya. Kalau yudikatifnya ini bersih, Bang, nanti efeknya ke yang lain akan positif, akan baik, akan bagus gitu. Karena kalau pengadilannya nggak bagus, ya mohon maaf gitu, bahwa yang lain-lain juga akan busuk lagi. Nah, oleh karena itu harapan keadilan itu ada di pengadilan salah satunya sebagai gerbang terakhir keadilan itu sendiri. Oleh karena itu publik, rakyat Indonesia yang alhamdulillah ya Pak Presiden memutuskan akan naik dengan angka yang tentu rasional, terukur, dan itu juga sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Bapak Presiden. Nah, ukuran ini apa nih, Kang? Kalau misalnya Pak Prabowo bilang ini sudah terukur sampai maksimal ada yang 280%. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, misalnya golongan sekian naiknya sekian, golongan sekian naiknya sekian, itu apa formulasinya? Ada nggak di balik itu? Ya tentu formulasinya keadilan kan. Sama misalkan saya dengan dosen ya, dengan kepangkatan 3A, 3B, 3C itu sudah ada semua. Sudah ada aturannya. Dengan hakim juga sama. Tentu pertimbangannya ada pada Presiden dan
dan tentu Menteri Keuangan yang akan mengkaji itu. Dan itu sudah tuntas dalam konteks soal berapanya gitu. Yang jelas tunggu saja nanti gaji itu akan naik ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Tetapi yang lebih penting adalah sebenarnya ini apresiasi yang besar dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa kesejahteraan hakim itu betul-betul bisa dirasakan sehingga keadilan itu bisa ditegakkan. Tapi anggarannya ada nih, Kang Ujang. Sebetulnya kalau kita ngomongin soal sekarang lagi efisiensi gitu sudah ada pos-posnya. Kami selalu berkali-kali mengatakan bahwa APBN kita kan cukup sehat ya, cukup kuat untuk bisa menaikkan gaji hakim dan itu Bapak Presiden kan sudah berapa kali tuh Bu Menteri ketemu Pak Presiden katanya ini naiknya sekian, ya tolong naikkan lagi, tambah gitu kan. Itu kan artinya uangnya ada, APBN-nya juga cukup kuat untuk bisa menaikkan gaji hakim. Dan ini kan menjadi sebuah prestasi dari Bapak Presiden, prestasi dari pemerintah yang berani menaikkan gaji hakim sehingga betul-betul keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, Bang, kalau kita lihat ya konstruksi keadilan kita ini ketika dulu saya kuliah gitu ya, terlihat ada mafia peradilan. Ini kan harus dibasmi. Nah, salah satu pondasi dasarnya yang menaikkan gaji hakim, walaupun bukan satu-satunya faktor ya untuk bisa katakanlah menjaga keadilan itu sendiri. Tetapi paling tidak ketika gajinya naik, maka tuntutan profesionalisme, tuntutan untuk membangun integritas, membangun akhlak yang baik gitu ya, membangun putusan yang berkeadilan, itu menjadi tuntutan juga bagi para hakim. Bahkan saya nonton di YouTube gitu ya, di videonya Ketua MA yang mengatakan bahwa kalau hakim baru itu terima transfer aja 100.000 bisa dicopot. Itu kan artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden menaikkan gaji hakim sudah bergerak, sudah jalan gitu. Tinggal bagaimana nanti para hakim itu bekerja secara profesional, menjaga integritasnya dengan baik begitu. Paling tidak dari satu sisi dari gaji sudah dicukupi, nanti yang lainnya menyusul gitu ya soal yang faktor-faktor lainnya ya. Oke, kita ke Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ujang, Pak Sainur ya yang saya hormati dan tentu teman-teman di studio, para pemirsa. Sebenarnya kalau kita melihat mengenai kinerja peradilan dalam hal ini hakim, menurut saya tidak hanya gaji yang menjadi persoalan, tetapi ada 3 hal yang menurut saya yang harus menjadi concern kita. Pertama tentu soal integritas hakim. Nah, kalau kita berbicara mengenai integritas, itu tidak selalu berkaitan dengan duit. Integritas itu adalah sesuatu yang memang sifatnya innerly kait sebenarnya ya. Jadi di situ perlu mekanisme untuk rekrutmen hakim yang betul-betul gitu. Siapa yang berintegritas yang bisa direkrut gitu. Yang kedua soal pengawasan baik internal maupun eksternal, saya kira ini penting juga jadi catatan. Nah, yang ketiga mungkin kalau ini ya gaji gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat perbandingan penghasilan ASN yang PNS hakim dan PNS lainnya, menurut saya hakim sudah termasuk yang tinggi gitu. Nanti malah kalau hakimnya tinggi sekali gajinya, lalu kemudian ASN yang lain seperti di Pemda itu malah jadi satu problem lagi menurut saya. Nah, tentu kita tidak bisa membandingkan antara penghasilan gaji hakim dengan hakim di beberapa negara gitu ya, dengan hakim Indonesia. Misalnya kalau kita bandingkan antara penghasilan hakim yang tertinggi itu di Singapura dan Australia ya. Singapura dan Australia, Jepang juga termasuk tinggi. Tetapi kan memang indeks per kapita mereka memang tinggi gitu. Jadi bukan hanya hakim yang tinggi gajinya, tetapi ASN yang lain, pegawai yang lain, pegawai pemerintah yang lain juga tinggi. Nah, di Indonesia kalau kita mau lihat sebenarnya gaji hakim itu dibanding dengan ASN itu sudah tinggi gitu. Misalnya di tingkat Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung itu kalau PP 55 kalau nggak salah itu ketua Mahkamah Agung itu sekitar 125 juta per bulan. Lalu wakil ketua 87 kalau nggak salah, lalu hakim-hakim anggota itu sekitar 70-an, 72 kalau nggak salah. Nah, coba kita bandingkan dengan ASN yang lain. Ini kan sudah tinggi banget gitu. Apalagi tadi Pak Mas Ujang menyinggung soal gaji dosen. Gaji dosen itu kasihan Pak.
Ya bukan karena saya dosen. Gaji dosen itu gaji dosen yang paling tinggi misalnya golongan 4E yang sudah 30 tahun bekerja, itu kan gaji pokoknya paling tinggi 7,5 juta. Kalau dia guru besar tentu ditambah 2 kali gaji pokok, sehingga seorang guru besar di perguruan tinggi itu terima sekitar 25 juta. Itu sama dengan gaji hakim yang baru gitu. Gaji hakim yang baru dilahirkan oleh kampus. Nah, sehingga menurut saya ya tidak hanya soal gaji yang jadi problem sebenarnya. Banyak hal yang harus dibenahi, terutama soal integritas tadi. Bahwa memang ada pengaruhnya gaji terhadap integritas itu ya memang ada, tetapi tidak selalu berhubungan langsung gitu. Karena Amerika misalnya, Amerika itu gaji hakim cukup tinggi gitu ya, sekitar kalau dirupiahkan mungkin sampai 500 juta per bulan gitu kan. Tapi di Amerika juga masih ada kasus hakim dapat suap, kena suap gitu. Jadi ini bukan jaminan gitu. Memang ya kalau kita secara umum melihat beberapa negara yang gaji hakimnya tinggi, itu memang tingkat penyimpangan putusan itu tidak terlalu tinggi. Tetapi ada satu yang penting, ini kebetulan ada Mas Ujang. Yang paling penting sebenarnya menurut saya, hakim itu yang ya di samping mungkin kebutuhannya ada need tadi, tapi ada yang tidak kalah pentingnya menurut saya, ini menjadi catatan untuk pemerintah. Ini intervensi kekuasaan kepada hakim gitu. Banyak hakim yang kalau dipengaruhi diintervensi dengan duit mungkin tidak mempan, tapi ketika diintervensi dengan kekuasaan dia tidak bisa apa-apa gitu. Saya kira banyak. Nah, kalau kita mau buka-bukaan dan teman-teman hakim, kalau uang mungkin masih ya yang bagus agamanya mungkin dia bisa terhindar. Tetapi sekalipun bagus agamanya, kalau itu intervensi kekuasaan, ini menurut saya agak susah gitu. Nah, sehingga bukan hanya jumlahnya menurut saya yang harus diperbaiki untuk mencegah intervensi itu seperti Jepang. Di Jepang itu di konstitusinya pasal 80 itu diatur mengenai gaji di konstitusi gitu. Jadi dia tidak bisa diombang-ambing oleh kekuasaan gitu. Tapi kalau kita ya kita bersyukurlah kepala dan kepala dan perutnya sudah dipisah. Kalau dulu kan sudah gabung gitu. Kalau dulu kan kepalanya di Mahkamah Agung, kemudian untuk kehidupan sehari-harinya ada di Departemen Kehakiman. Nah, sekarang kita bersyukur sudah satu atap gitu. Mudah-mudahan tapi kita berharap bahwa dengan gaji yang tinggi ya hakim paling tidak bisa diminimal, terutama yang berkaitan dengan hakim yang hidupnya hedonisme gitu. Saya kira itu, Mas. Intervensi yang harus diwaspadai bukan cuma intervensi keuangan, tapi juga intervensi kekuasaan ini ya yang menjadi salah satu yang harus diwaspadai juga. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, ini kan Anda sempat bilang di beberapa media gitu ya, ada corruption by need and corruption by greed gitu ya. Kalau kita ngomongin tadi intervensi keuangan terkait dengan misalnya dia memang korupsi karena butuh, karena memang gajinya kecil, dia ada di pedalaman yang mungkin biaya hidupnya juga tinggi, kemudian keperluan hidupnya juga tinggi, tapi juga ada banyak sekali kasus-kasus di mana corruptionnya ini by greed, memang karena serakah aja, gajinya sudah besar, sudah cukup, tapi tetap aja mau terima suap. Bagaimana pandangan Anda, Mas Zainur? Fatimah adalah pemilik perusahaan Maju Jaya. Bisnis B2B miliknya, layaknya UKM, supplier, distributor, dan penyedia jasa lain, memberikan kredit usaha kepada mitra bisnisnya. Namun, belakangan ini pembayaran mulai sering tertunda. Ya, ini yang pertama saya tetap sampaikan apresiasi kepada Presiden ya, yang punya kepedulian untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Menaikkan gaji ini bisa menjadi salah satu bagian dari upaya untuk memberantas judicial corruption. Tetapi percayalah, hanya menaikkan gaji saja tidak akan berpengaruh banyak terhadap berkurangnya korupsi jual perkara di dunia peradilan kita. Seperti pernah kami sampaikan beberapa kali bahwa ini akan menjadi jawaban untuk corruption by need. Contohnya apa? Contohnya adalah begitu tingginya beban keuangan yang harus ditanggung oleh hakim-hakim pratama, ya, mereka-mereka fresh graduate, mereka yang tinggal dan ditugaskan di daerah 3T. Kalau mereka misalnya setiap tahun harus mudik, mereka setiap tahun harus menjenguk orang tua gitu ya, itu yang
biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Belum lagi soal tunjangan kemahalan. Di daerah-daerah 3T itu tingkat kemahalannya jauh lebih tinggi daripada misalnya di Pulau Jawa. Betul, di sana ada kebutuhan nyata terhadap harga-harga yang harus disesuaikan, sehingga bagi mereka sangat tepat, sangat layak kalau diberikan kesejahteraan yang baik. You pay peanut, you get monkey gitu kan. Nggak mungkin lah kita bisa mendapatkan sumber daya manusia terbaik kalau ya kita tidak bisa menjamin kesejahteraannya. Nah, kembali lagi pertanyaan dasarnya adalah apakah ini bisa menjadi solusi? Tentu menjadi bagian dari solusi, iya. Menjadi solusi tunggal tidak gitu ya. Nah, kalau ini sudah dinaikkan gajinya, maka ekspektasi publik akan naik drastis. Ya, publik merasa bahwa kita sudah bayar banyak nih kepada hakim gitu ya. Mereka harus menunjukkan perbaikan, khususnya tidak ada lagi jual beli perkara di dunia peradilan kita. Nah, karena itu kalau nanti ini hanya berkisar hanya soal gaji, tidak diikuti dengan langkah-langkah perbaikan lain, di kemudian hari ini bisa menjadi bumerang, bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada dunia peradilan kita. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena kalau masyarakat tidak menjunjung tinggi proses hukum, tidak menghormati hakim dan pengadilan, itu masyarakat bisa cenderung misalnya adalah main hakim sendiri, Eigenrichting gitu ya. Main hakim sendiri itu kan timbul karena masyarakat tidak percaya pada proses hukum yang disediakan menggunakan mekanisme peradilan. Nah, oleh karena itu sekarang perdebatannya harus sudah naik. Bukan lagi soal sepakat atau tidak sepakat. Saya percaya para pakar, pengamat, ahli maupun praktisi itu kebanyakan pasti sepakat dengan kenaikan gaji. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah langkah selanjutnya apa nih? Menaikkan gaji saja tidak akan pernah cukup gitu. Nah, tadi Prof. Aswanto sudah menjelaskan kalau soal gaji itu oke, kita dukung gitu ya. Tetapi juga yang pertama proporsional. Prof. Aswanto tadi menjelaskan bagaimana nih proporsionalitasnya dengan yang lain-lain. Saya justru ingin menambahkan lagi proporsionalitasnya dengan sesama aparat penegak hukum. Ada jaksa, ada polisi, ya. Perkara di dalam perkara pidana itu kan terintegrasi, namanya Integrated Criminal Justice System. Perkara itu tidak akan pernah sampai ke pengadilan kalau di depannya itu korup. Tidak akan dibuat penyidikan, tidak akan ada penetapan tersangka. Sudah ada penetapan tersangka, sudah ada penyidikan, bisa di SP3 kalau di depannya itu dilakukan jual beli. Pertanyaan saya, apakah polisi dan jaksa tidak dimutasi, tidak diputar seperti hakim? Sama persis. Jadi mereka juga mengalami problem yang sama, ya. Misalnya nih lulusan-lulusan akpol atau pendidikan jaksa, mereka kan akan disebar ke seluruh Indonesia. Gaji dan penghasilan mereka itu jauh di bawah hakim. Nah, ini juga harus dipikirkan proporsionalitasnya oleh pemerintah. Mereka juga harus disesuaikan juga, dijamin juga tingkat kesejahteraannya. Yang kedua adalah pegawai di internal pengadilan itu sendiri. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di dunia pengadilan selalu melibatkan pegawai negeri sipil di pengadilan. Bahkan biasanya mereka menjadi perantara. Cek saja kasus Donald Tanur. Atau misalnya Zarof Rikar. Zarof Rikar itu bukan hakim, itu PNS karir. Punya uang 1 triliun di bantalnya gitu ya. Bayangkan, sekarang kita tanya, bagaimana kesejahteraan panitera pengganti, jurusita, maupun PNS secara keseluruhan di internal pengadilan. Silakan dicek, mereka penghasilannya kurang lebih sama dengan PNS di luaran, sangat jauh dengan hakim. Nah, maka ini perlu diperbaiki, harus ada proporsionalitas. Kalau tidak, pintu korupsinya, pintu maklar kasusnya tidak akan berubah, tidak akan hilang. Yang ketiga, soal pengawasan. Bagaimana pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal? Kita tahu di dalam undang-undang kita, KY posisinya sangat lemah. KY itu sudahlah lemah, juga sumber daya yang diberikan oleh negara sangat terbatas. Idealnya, kalau memang ini menjadi bagian dari upaya untuk membongkar dunia peradilan kita agar lebih baik, ya, harus ada langkah-langkah yang terencana, terpadu, komprehensif untuk reformasi peradilan. Termasuk adalah dengan menguatkan pengawasan eksternal. Ya, KY ini kan di dalam misalnya pengelolaan sumber daya manusia itu kan hanya memberikan punya kewenangan tentang rekrutmen untuk hakim agung. Kalau mau sekalian saja mulai dari hakim, bukan hakim agung gitu ya, juga melibatkan KY. Yang kedua, KY itu kan untuk penjatuhan sanksi hanya bisa mengusulkan, bukan menjatuhkan sanksi sendiri. Kalau mau agar akuntabilitas dunia peradilan kita naik,
ya kayaknya juga diberikan kewenangan dong untuk melakukan investigasi sendiri sampai kemudian menjatuhkan sanksi sendiri. Jadi gitu, menurut saya harusnya ini menjadi momentum yang terencana, tidak berhenti di soal menaikkan gaji saja. Oke, ini banyak sekali pertanyaan dan juga sikap dari Pak Zainur nih. Saya mau langsung tanyakan ke Kang Ujang. Tadi semakin tinggi gajinya, ekspektasi semakin tinggi. Langkah selanjutnya apa? Kemudian bagaimana dengan penegak hukum lainnya yang tidak hanya hakim, ada polisi, jaksa, ada lapas, ada advokat juga. Ini bagaimana kemudian tidak hanya hakim yang kita fokuskan di sini, tapi juga penegak hukum lain supaya ya itu tadi meminimalisasi korupsi, tapi tidak hanya di. Baik teman-teman media, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami baru saja menyelesaikan rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk membahas mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama di dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kondisi dunia masih di dalam situasi yang sangat dinamis, dengan berbagai kebijakan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan persaingan antar negara geopolitik, baik dari sisi ekonomi dengan perang tarif maupun dari sisi keamanan dan militer yang menciptakan eskalasi global. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 diperkirakan akan melemah. Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3%, maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik melemah menjadi hanya 2,8%. Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik itu dari sisi harga-harga komoditas, kegiatan ekspor, dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga dari suku bunga. Pemerintah terus melihat risiko global tersebut. Berbagai langkah yang dilakukan, terutama yang akan menggunakan APBN, tentu juga dilandaskan kepada undang-undang mengenai APBN tahun 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024, di mana pemerintah dapat melakukan langkah-langkah kebijakan, baik itu dari sisi belanja negara, pendapatan negara, atau dari sisi pembiayaan, untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian maupun untuk menjaga stabilitas. Pada saat ini, Bapak Presiden terus meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah selama ini dilaksanakan. Akselerasi sangat penting, terutama program-program seperti makanan bergizi, pemberian makanan bergizi gratis, program di sektor perumahan, peningkatan target FLPP, program koperasi desa merah putih, dan program sekolah rakyat yang para Pak Menteri ada di sini. Juga program ketahanan pangan, Bapak Menteri Pertanian dalam hal ini dari sisi jumlah dan tingkat panen, harga dari komoditas pangan, dan yang paling penting nilai tukar petani agar terus dijaga. Itu semua program-program yang sudah berjalan saat ini diminta untuk diakselerasi, ditingkatkan baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian kita, terutama pada masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Di dalam merespons kemungkinan peningkatan risiko dan perlemahan ekonomi nasional akibat dampak global,
Maka hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Yang pertama adalah di dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh modal transportasi. 1, untuk diskon tiket kereta api itu 30%. Dengan anggaran 0,3 triliun diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Yang kedua adalah tiket pesawat. Ini yang sudah kita lakukan pada saat Lebaran yang lalu, maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6%. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun. Ini anggarannya sebesar 0,43 triliun rupiah. Yang ketiga adalah moda angkutan laut akan diberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Dalam hal ini akan menggunakan anggaran 0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli. Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan 0,5 juta penumpang. Kalau tadi pesawat terbang kelas ekonomi 6 juta penumpang. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN